Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri ATR BPN, Pak Wakil Menteri, beserta seluruh eselon 1 dan jajaran Kementerian ATR BPN, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan terhadap pembebasan tanah di Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan tol Padang Pekanbaru. Kami Komisi 2 sudah 2 kali ke Sumatera Barat, Pak Menteri. 3 kali. Fokus bicara tentang bagaimana pelaksanaan dari pembebasan ini bisa dilakukan seperti di daerah lain. Di mana Pekanbaru Dumai sudah selesai. Kemudian Pekanbaru Bangkinang juga sudah selesai. Dan di daerah Palembang, Lampung dan sebagainya. Di Sumatera Barat itu terhambatnya proses pelaksanaan dan penyempurnaan tol di kawasan Sumbar adalah persoalan tanah. Namun akhir-akhir ini Padang Sicincin sekitar 33 kilo itu tidak ada persoalan lagi, tinggal cuman 7,8% yang belum terselesaikan. Artinya pembebasan itu bisa dilakukan kalau seandainya memang tim yang bekerja, salah satu di antaranya adalah BPN ATR ini. Saya sudah sangat sering menyampaikan ini, tentu saya berharap sebagai wakil masyarakat Sumatera Barat, ini Sumbar ini yang paling terbelakang terhadap prosesi pelaksanaan pembebasan tol, Pak. Saya tidak usah ungkapkan karena sudah beberapa kali masalah-masalah yang ada di dalam persoalan itu. Jadi kurang elok kalau saya sampaikan. Oleh karena itu, Pak Hadi Cahyanto yang sebagaimana pernah juga saya ungkapkan, sebagai mantan pangap, pangkatnya jenderal, tadi dikatakan oleh Pak mantan Gubernur Riau, kalaulah Bapak berada di tataran ATR BPN, sistem komando itu mereka sangat paham. Dan itu memang sebuah obsesi yang dikehendaki oleh Pak Jokowi kepada Bapak. Supaya persoalan-persoalan mafia tanah, sengkarut tanah bisa Bapak selesaikan. Dan itu juga pernah saya ungkapkan kepada Pak Menteri. Oleh karena itu, bagaimana prosesi pembebasan tanah Sicincin 50 kota, 10 kota ke Pangkalan, Pangkalan adalah Kampar. Ini sedang terjadi prosesi itu. Ada semacam anggapan bahwa BPN itu bersifat pasif. Tadi juga dikatakan ada rasa ketakutan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan terkesan pihak aparat BPN ATR menghambat. Nah ini tentu perlu dilakukan kajian. Saya tidak berkehendak untuk menuduh dan lain sebagainya. Kehati-hatian penting, tetapi proses tetap harus berjalan sebab ini adalah merupakan obsesi daripada Bapak Presiden kita Pak Jokowi, padahal sudah dilakukan ketika itu pemancangannya sejak tahun 2017. Jadi progress reportnya sangat-sangat kecil manakala dibandingkan dengan provinsi lain. Tentu kami berharap sebelum 2024 ini
hal-hal yang berkaitan terhadap pembebasan tanah antara Padang dengan Pangkalan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan, dan itu adalah merupakan legasi juga bagi Bapak bahwa persoalan pembebasan tanah bisa diselesaikan ketika menterinya adalah Pak Hadi Cahyanto. Tentu ini menjadi legasi bagi masyarakat Sumatera Barat. Yang kedua adalah kami pernah melakukan RDP, Pak, dengan berbagai elemen. Salah satu di antaranya adalah Ketua Forum Korban Mafia Tanah. Yang sekarang ini orang mengatakan dia sedang dikriminalisasi. Di penjara sekarang, Pak. Saya tidak tahu persis. Ada yang beranggapan karena dia getol, dan Bapak barangkali sudah kenal dengan sosok orang ini. Dia mengatakan kepada saya sudah kepada Pak Menteri, dan saya sangat sering di El Sinta berdialog dengan beliau, dan saya malah pernah undang juga. Jangan hanya kepada saya itu disampaikan persoalan mafia tanah dan sengkarut tanah, lalu kita undang. Namun setelah beliau ada di sini, tidak beberapa lama dia dipenjara dan dianggap oleh orang dikriminalisasi. Karena beliau itu adalah menjabat sebagai Ketua Forum Korban Mafia Tanah. Nah, ini bagaimana tolong jangan orang nanti dalam rangka memperjuangkan hak-hak kepemilikan dan memberantas mafia tanah dan sengkarut tanah, lalu dianggap polisi lebih berpihak kepada orang-orang yang berduit dan lain sebagainya. Ini tentu perlu kita sebagai pemerintah menetralisir terhadap persoalan-persoalan itu. Saya tidak tahu persis pula apakah ada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan mereka dengan yang lain atau bagaimana, tentu perlu klarifikasi terhadap hal itu. Jangan dianggap karena mereka melakukan perjuangan terhadap mafia tanah lalu dikriminalisasi. Kalimat ini yang kita tidak inginkan muncul di berbagai mass media. Ini WA-nya sering dikirimkan kepada saya, dan memang masyarakat meminta kepada Komisi Hak Asasi Manusia agar yang bersangkutan dibebaskan. Yang terakhir ini pun juga kami sudah melakukan kunjungan kerja ke Lampung Utara, Pak. Masalah persoalan ini bukan mafia tanah, bukan sengkarut tanah, tetapi negara meminta kepada masyarakat Lampung Utara untuk diberikan hak ataupun pemanfaatan ataupun kepemilikan kepada, kalau nggak salah, angkatan laut, pokoknya angkatan bersenjata. Ini ada, dulu sudah kita kirimkan. Jadi ini ada resume yang diberikan, ya angkatan laut, Pak, angkatan laut. Di mana kesimpulannya adalah bahwa tahun 2026, ini Pak Arief Wibowo yang lebih tahu karena beliau ketika itu sudah berada di DPR. Di mana di sini disimpulkan bahwa persoalan luas tanah yang akan dibayarkan jumlahnya sebetulnya banyak, Pak. 25.000 hektar. Tapi setelah dilakukan verifikasi dan lain sebagainya, yang diakui oleh negara hanya 13.897 hektar. Itu hasil verifikasi BPN. Artinya negara berhutang kepada rakyat. Terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh Komisi 2 pada tahun 2026 itu, 2016, terhadap persoalan yang disampaikan oleh mereka, hasil keputusan 2016 itu kepada kami pimpinan bersama anggota melakukan turun ke lapangan yang dipimpin oleh Pak Junimar ketika itu.
Kami datang ke kantor gubernur, kami datang ke Pak Bupatinya, dan kami turun ke lahan. Semua masyarakat dan begitu juga bupati serta gubernur mengakui terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi. Bahwa negara, pemerintah berhutang kepada masyarakat Lampung Utara dalam rangka memberikan fasilitas kepada Mabes TNI yang dalam hal ini notabene-nya TNI Angkatan Laut sebagaimana saya katakan tadi yang jumlahnya adalah 25.000 hektar tapi setelah diverifikasi oleh BPN itu jumlahnya menjadi 13.867. Jumlah yang sebanyak hanya separuh lebih sedikit dari verifikasi itu masyarakat pun juga enggak ada masalah Pak. Jadi tuntutannya tidak kepada pengakuan yang diberikan oleh pemerintah merakyat itu 25.000, tetapi kata BPN hanya 13.000 sekian itu masyarakat bisa menerima. Tetapi yang jadi persoalan adalah ganti rugi terhadap hal itu sampai detik ini belum direalisasikan. Yang jumlah nilai tanah itu cuma dihargai Rp900 per meter, Pak. 900. Saya kalau diberikan kesempatan untuk membeli itu, tentu 3 atau 4 kali lipat saya sanggup dan juga kawan-kawan yang lain. Tetapi ini karena adalah untuk kepentingan pemerintah, tentu juga kasihan kita, dan ini sudah direkomendasikan oleh Komisi 2 kepada BPN, artinya dana yang akan kita serahkan ini tentu saya berharap bagaimana Kementerian ATR BPN juga bisa mengalokasikan anggaran mereka tersebut yang beliau sangat menjerit pada hari ini Pak. Hampir tiap hari dia datang sini Pak dan dia menonton hari ini Pak di atas ini. Ini dikasihkan kepada saya tadi ini mengenai setiap ada Bapak ke sini, setiap ada pertemuan rapat kerja dengan pendapat ini, beliau selalu mengingatkan kepada saya karena saya adalah bagian daripada orang yang hadir ketika itu. Tentu saya juga berharap kepada Pak Menteri agar direalisasikan anggarannya, dan ini bukanlah masalah sengkarut tanah tetapi hutang negara kepada rakyat yang sangat membutuhkan itu. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Gaus. Pak Riswantoni. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menteri ATR BPN beserta jajarannya, teman-teman Komisi 2 yang saya hormati. Saya ada 3 pertanyaan besar ini Pak Menteri yang mungkin sudah berulang-ulang saya katakan. Menindaklanjuti tadi Pak Gaus tentang tanah di Lampung Utara. Ini tanah di Tulang Bawang Barat Pak. Saya nggak tahu di situ ada angkatan laut Pak, itu di situ nggak ada lautnya itu yang di Lampung Utara. Tapi kalau yang di Tulang Bawang Pak, itu angkatan udara Pak. Astra Kasetra, itu problemnya mereka itu kan klaim sampai puluhan ribu hektar Pak. Dan masuk di dalam beberapa desa tua, termasuk desa saya Pak di situ. Yang menurut sejarahnya tuaan desa itu daripada lapangan terbang itu Pak. Nah ini perlu diselesaikan Pak, karena masyarakat sudah resah sekali karena klaim daripada TNI Angkatan Udara. Kedua tentang masalah tanah 5 PT yang ada di naungan Sugar Group Pak. Ini juga sudah berulang-ulang saya katakan harus diukur ulang. Karena indikasinya adalah lahan-lahan masyarakat atau katakanlah lahan-lahan status quo kurang lebih sekitar 80.000 hektar itu tidak
tidak terdata, Pak. Mereka izinnya kurang lebih 55.000, tapi yang tanah dikuasai 120 sampai 130.000. Belum lagi problem-problem terhadap cara menebang tebunya, Pak. Problemnya dibakar, Pak. Jadi 40 hektar dibakar. Ya memang pembakarannya nggak lama, kurang lebih sekitar 1 jam sampai 2 jam. Tapi problemnya debunya itu, Pak. Itu lari ke seluruh desa yang ada mendekati lahan tebu tadi. Sehingga masyarakat yang berjemur atau ini sibuk tiap pagi itu harus membersihkan rumah maupun pakaian-pakaian yang sedang dijemur. Ini problem harian, Pak. Ya, tolong perhatian lagi. Yang kedua tentang pengalihan peruntukan. Yang tadinya tanaman tinggi atau hutan, yaitu kelapa sawit. Kemarin saya kaget juga, Pak, ternyata sudah menjadi tebu, tanaman tebu, dari PT Benil, yang dulu juga pernah ditolak oleh Bupati Tulang Bawang terhadap pengalihan lahan ini. Kenapa ini masih bisa berjalan? Apa karena mereka memang pemilik Lampung, yaitu grup Bumi Waras? Saya nggak tahu, Pak, tapi tolong perhatian. Apakah perubahan alih fungsi lahan ini sudah masuk di dalam izin di BPN? Berikutnya tentang PTSL, Pak. Ada 2 problem. Tolong terhadap sertifikat yang ingin dipecah, baik itu waris, hibah, maupun pembelian baru, masuk juga di dalam program PTSL. Karena masyarakat banyak juga yang beli lahan tadi tidak mampu untuk sertifikat. Jadi menunggu kebenaran ada program gratis, mereka antusias, Pak Menteri, untuk ikut di dalam program PTSL. Tapi di bawah tidak bisa katanya, karena ini harus murni benar-benar dari kiri. Tapi justru ini lebih bagus, karena masyarakat menunggu hal-hal yang berbau gratis ini, Pak. Jadi mereka juga khususnya yang waris dan hibah. Juga terhadap sertifikat K4, Pak, yang belum terintegrasi ke sistem BPN. Itu tanah transmigrasi yang banyak sekali di Lampung. Yang dulu ada yang sudah pernah sertifikat, ada juga yang akan disertifikat, tapi tidak bisa karena belum terintegrasi terhadap sistem di BPN. Lalu berikutnya tentang rumah tangga Bapak sendiri. Di Lampung ada 2 kantor Kakantah yang belum memiliki kantor, yaitu kantor Mesuji dan Kakantah Tulang Bawang Barat. Ini kan pecahan dari Tulang Bawang. Tapi problem mereka ini lebih besar, yang saya sudah tinjau ke sana, nggak layak, Pak. Kalau menurut saya kayak warung gitu. Belum lagi naruh arsipnya itu sembarangan, Pak. Ada yang sudah kena rayap, ada yang kena air. Rumahnya sewa, kalau orang punya rumahnya tidak melanjutkan, paksa mereka boyong lagi. Nah ini jadi perhatian, kalau menurut saya, Pak, BPN ini kan ada PNBP yang cukup besar, Pak. Sebaiknya PNBP itu dialihkan untuk kepentingan kantor, untuk kepentingan masyarakat, termasuk remunerasi atau apa, Pak. Tapi untuk operasionalnya Bapak minta saja dengan APBN, Pak. Mungkin teman-teman nanti yang dari Banggar bisa memperjuangkan itu, Pak. Bayangkan kantor Waikanan yang sudah bagus, tapi tidak punya pagar, Pak. Bagaimana keamanannya? Kantor blong aja gitu, nggak ada pagarnya, Pak. Jadi kalau orang mau masuk ke belakang itu bisa sekali. Jadi saya bilang aneh juga. Terus mereka saya tanya, menunggu uang dari Pemda. Loh kan kalian kan vertikal, kenapa nggak minta sama Pak Sekjen yang ganteng itu, saya bilang. Cuma 500 juta, Pak, pagar. Nah ini kan keamanan, Pak. Yang seperti ini tolong diperhatikan kalau Pak Hadi berangkat ke kantor-kantor. Saya sangat concern sekali terhadap arsip.
arsip itu apalagi warkatnya berantakan sekali Pak. Jadi ini perlu diperhatikan karena itu kan arsip seumur hidup. Di rumah kita secara pribadi sayang-sayang terhadap sertifikat, kita simpan di tempat yang layak, tapi justru induknya sembarangan Pak. Sudah makan rayap segala macam. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rizwan. Pak Arief. Ya, terima kasih. Yang kami hormati pimpinan, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2, Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, serta seluruh jajaran Kementerian ATR BPN yang kami hormati. Saya mau menyampaikan beberapa singkat-singkat saja. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan upaya dari Kementerian ATR untuk menyelesaikan banyak kasus itu, satu hal yang memang patut untuk diapresiasi. Tapi sesungguhnya membosankan, Pak. Kenapa membosankan? Lah ya begitu terus masalahnya. Ya, saya membayangkan Indonesia itu kiamat 7 kali nggak akan pernah selesai yang begitu-begitu. Kenapa? Mestinya dia berangkat dari satu pemikiran politik yang strategis soal agraria. Kalau kita mau menyoal sengketa dan konflik sudah pasti. Kalau kita mau clustering itu ada 4. Satu, konflik dengan hutan, kawasan hutan. Yang kedua, dengan perusahaan negara. Yang ketiga, dengan instansi pemerintah. Yang keempat, dengan pihak swasta. Nah, mestinya ada rumus baku begitu loh. Sehingga sekali kita mengambil kebijakan untuk menyelesaikan, tidak masuk urusan yang sangat teknikal, sangat teknis sekali. Yang itu tidak akan pernah bisa kita selesaikan dalam waktu seseorang menjabat menteri 20 tahun saja, nggak akan selesai itu. Pertama kali saya anggota DPR dilaporkan oleh BPN waktu itu, masih belum ATR, kurang lebih 8.400-an kasus se-Indonesia. Itu pun yang teridentifikasi, yang dinilai manifest. Lah belum yang indikatif. Ya, karena memang proses transformasi berbangsa kita ini belum wajar. Sebagai negara bangsa produk kolonial. Pertama kali dijungkir balikkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi pelaksananya dihambat-hambat. Inventarisasi tanah tahun 61 juga nggak dilakukan. Ya, Orde Baru dimatikan dan seterusnya. Nah, maksud saya Pak Menteri, mestinya BPN ini kayak pengalaman Kementerian ATR. Rumuskanlah kebijakan yang strategis, yang bisa langsung didorong dan itu Presiden harus berani tegas. Dan karena Pak Menteri ini komunikasinya sangat baik dengan Pak Jokowi, mestinya didorong begitu. Tidak lagi berkutat urusan kecil-kecil. Saya sangat senang mendampingi Pak Menteri ke dapil saya, Pak. Ya, ke satu desa namanya Curah Nongko, Kecamatan Teporjo. Desa itu dulu hasil pemekaran dari Desa Sanenrejo. Dan saya mendampingi sejak tahun 87 pada saat saya menjadi mahasiswa. Bayangkan sampai sekarang nggak selesai. Ya, nggak pernah selesai. Berkutat antara apakah yang harus diredistribusikan 332 hektar sesuai dengan sejarah dan tuntutan masyarakat atau sebagian masyarakat yang hanya mengendaki sekitar 115 hektar. Itu sejak tahun 87 Pak. Menurut cerita malah lebih panjang lagi kalau ditarik. Satu-satunya keberhasilan menyelesaikan redistribusi tanah adalah pada zaman Orde Baru justru. Yang dikenal dengan kasus Jenggawah itu. Saya juga mendampingi Pak. Jadi kalau yang manifest di wilayah saya saja ada sekitar 11 konflik. Yang indikatif 21 konflik Pak. Lah itu kalau diurus ganti bupati 10 kali juga nggak selesai. Kalau sebagai pemerintah yang mewakili negara hanya melihatnya dari sudut pandang yang sifatnya teknis. Maka mohon terbitkan kebijakan yang sifatnya strategis, yang bisa menjadi pemandu pokok, pemandu utama di dalam menyelesaikan masalah konflik dan sengketa. Sehingga tidak bisa juga kita main lempar tangan, ya biarlah kalau nggak bisa selesaikan lari ke pengadilan. Peradilan kita seperti apa, sama-sama paham. Aparat hukum seperti apa, sama-sama paham. Korbannya bisa macam-macam. Nah, saya kira itu penting
saya hanya mendorong saja Pak Hadi agar itu menjadi bagian yang perlu bagi pemerintah, terutama kepemimpinan Pak Hadi sebagai Menteri ATR. Saya pernah ngobrol atau sering kali ngobrol sama teman-teman ATR ini. Ada sekolah tinggi ilmu pertanahan, produk bukunya bagus-bagus. Pemikiran yang dirumuskan dalam buku-buku itu sebagian saya baca sangat hebat menyangkut reforma agraria. Ya tapi berhenti jadi tulisan. Itu sama dengan konsorsium pembaruan agraria yang tidak pernah membarui agraria apapun. Kan begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua soal konsep bank tanah. Saya kaget juga kalau yang mau diurus bank tanah itu baru 10.000 hektar. Lah kalau gitu buat apa? 10 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang bank tanah itu. Bayangan atau gambaran saya, konsepsi bank tanah yang memang mengkhawatirkan banyak pihak, tetapi penting untuk diperlukan sepanjang bisa dikontrol oleh negara. Dan dalam hal ini, Kementerian Agraria yang menjadi kontrol utamanya, supaya tidak masuk menjadi bagian dari mafia tanah tanpa sadar. Tapi kalau yang diurusnya 10.000 hektar buat apa? Masa kalah sama para pemilik modal yang ngurusnya jutaan hektar? Lu bank tanah buat apa Pak? Itu mesti dipikirkan ulang soal bank tanah itu. Kalau hanya begitu. Yang ketiga, Perpres 86 2018 tentang reforma agraria yang selalu menjadi acuan, tetapi sulit untuk digambarkan tentang kemajuan yang dihasilkan atas praktek dari Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Untungnya semasa Presiden Jokowi ini, ya, itu sikap langkah tindakan proaktif dari pemerintah masih bisa diglorifikasi. Dalam hal ini adalah administrasi pertanahan yang sebenarnya di dalamnya memperbaiki banyak hal. Apakah itu pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dulu prona tapi karena carut marut tidak bisa dinilai. Sekarang ini hebat luar biasa Pak. Tetapi ya baru itu. Ya, tapi itu pun sudah luar biasa menurut saya. Apalagi kita bisa memastikan kadastral dan seterusnya itu, waduh. Kalau orang Jawa Timur bilang top markotop itu Pak. Tapi ya baru itu. Masa ya begitu-begitu saja? Tentu kan tidak. Jadi di Kementerian ATR pengalamannya kayak sebenarnya pemikir hebat soal agraria. Hanya tidak tahu kenapa reforma agraria juga ya begitu-begitu saja. Ya, terutama menyelesaikan sengketa dan konflik tanah. Jadi saya tidak masuk case per case. Itu pekerjaan yang paling capek. Saya sudah memprediksi meskipun saya ini bukan dukun, kira-kira 10 kali Indonesia kiamat tidak akan pernah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Pak Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran ATR BPN yang terhormat. Kami apresiasi dengan kinerja yang sangat baik dari ATR BPN. Beberapa kali saya mengikuti PTSL dan juga yang terakhir kemarin hari Jumat, PATAS, patok tapal batas. Mantap sekali. Dan apresiasi atas terobosan yang begitu baik ini karena ini akan sangat membantu dalam program PTSL tentunya. Saya dari Dapil Kalimantan Timur Pak, jadi Dapil IKN, dan karena itu nanti akan saya tanyakan masalah yang terkait dengan pembebasan tanah di IKN. Khususnya di Sepaku Semoy, karena dijanjikan Januari itu sudah selesai, tapi ternyata masih belum ada kepastian. Saya ingin ada jaminan bahwa saudara-saudara kita, para transmigran yang dulu dikirim oleh Pak Harto, ya, untuk menyebarkan masyarakat dan bangsa kita, itu tetap mendapatkan haknya, ya, jangan sampai kehilangan itu. Dan karena itu saya minta jawaban kapan sebetulnya ini akan dipastikan, dan
tidak merugikan masyarakat sebagaimana telah dijanjikan dalam jawaban ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan seputar masalah untuk ATR BPN sendiri di wilayah Kalimantan Timur yang sampai sekarang masih menangani wilayah Kalimantan Utara. Menteri yang lalu itu menjanjikan kepada kami bahwa akan segera dibuat Kanwil di Kalimantan Utara. Ini bagaimana progresnya dan apakah sudah siap dipisahkan atau bagaimana? Ya, itu dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Teddy. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan Komisi 2, Pak Menteri, Pak Wamen serta jajarannya. Saya tidak bertanya tapi lebih ke arah mengungkapkan 3 hal saja. Saya ini dari DPRD Kota tadinya. Sebelum 2019 saya perkenalkan Teddy Setiadi 428 dari PKS. Saya dari DPRD Kota, kemudian ketika kita di kota seringkali kita diajarkan oleh pemerintah pusat tentang adanya apakah namanya itu satu pintu, kemudian satu atap istilahnya seperti itu. Tapi kita tidak melihat itu ketika kemudian berbicara di pusat ketika kita melihat tentang regulasi pertanahan. Yang mengelola pertanahan di Indonesia ini juga kan ada, bukan hanya Kementerian ATR BPN. Bahkan di situ ada Kementerian KLH dan Kehutanan mungkin seperti itu ya. Yang jumlahnya juga sangat luas di sana. Saya hanya kemudian berpikir kalau kemudian kita ingin menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia dengan baik, maka harus ada satu komando, satu perjuangan. Kalau kemudian ini kita bicara tentang regulasi, ya kitalah yang membuat regulasi. Karena itulah kemudian kita Pak Menteri yang mumpung nih Pak Menteri yang relatif masih baru, kemudian kita berharap nih, ya kita berharap adanya langkah-langkah strategis ke depan yang tentu ini bukan hanya tugas Pak Menteri saja, tapi paling tidak kita semua berupaya untuk mengkomunikasikan ini sehingga ini menjadi dasar bagi penyelesaian reforma agraria pertanahan di kemudian hari. Dengan latar belakang Pak Menteri yang di Angkatan Udara, yang kebetulan orang tua saya juga dulu mantan PGT, Pasukan Gerak Cepat di Husein. Jadi kalau istilah dalam pertempuran udara itu adalah ada dogfight, ya saya berharap juga Pak Menteri juga siap melakukan seperti itu. Kalau seperti itu kan ini persoalannya kan nggak sederhana berbicara tentang pertanahan di negeri ini. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan sertifikat PTSL yang gratis, tapi menurut saya juga kita tidak serius juga. Karena kalau memang betul-betul kita ingin menyelesaikan persoalan sertifikat tanah, semestinya gratis sama sekali, zero, siapapun itu. Karena menurut saya ini juga adalah bagian dari kewajiban negara terhadap warga negaranya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah bagian dari perlindungan itu. Nah nanti ketika kemudian sudah mendapatkan sertifikat yang kemudian nanti ke depannya ada penimbangan nilai keekonomisannya, itu kan luar biasa. Nah ini juga butuh nih kemauan yang kita semua juga. Saya tidak mengatakan ini juga urusan Pak Menteri, tapi Pak Menteri sebagai tadi di atas yang mungkin juga bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian-kementerian yang lainnya, menurut saya kan tidak seberapa juga sebetulnya nilainya. Dan kalau kemudian juga ada persoalan di situ, ada nominal di situ APBN, ya kenapa enggak? Kan bisa dibantu dengan APBN, apakah dari pajak atau dari ngutang sekalipun tidak ada persoalan. Tapi ketika kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu di-clear persoalannya. Yang ketiga juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan juga. Nah sengketa pertanahan ini juga memang harus ada upaya terus serius kita. Dan sebagian besar yang saya lihat, mohon maaf dengan segala keterbatasan yang saya miliki, sengketa ini juga banyak melibatkan antara pemerintah dan masyarakat.
pemerintah seharusnya menjadi pengayom, apakah itu kementerian, lembaga, TNI, Polri dan sebagainya. Nah kalau persoalan ini juga nanti tidak ada upaya yang serius dan dibiarkan sengketa terus-menerus juga akan tidak selesai. Apalagi misalnya masyarakat di situ sudah menduduki, katakanlah di situ sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Menurut saya kasih aja gitu. Ya enggak? Toh nanti juga kalau kemudian pemerintah memerlukan, saya yakin itu tidak dibeli juga oleh uang menteri keuangannya atau tidak dibeli oleh uang menterinya. Pasti dibelinya ada dengan APBN juga. Tidak dibeli oleh uang pribadi, pasti dibeli oleh APBN. Kenapa tidak kemudian dikasih saja? Diperjelas sehingga duduk perkaranya jelas. Kalau dibeli ya jelas. Nah inilah yang kemudian juga menurut saya memotong untuk menyelesaikan. Tentu saya katakan ketiga hal ini tidak bisa kemudian diselesaikan oleh Pak Menteri sendirian. Ya akhirnya kemudian jadi serba tidak jelas negeri ini gitu kan. Ya khawatir tadi kalau Mas Arief mengatakan 10 kiamat, 10 kali kiamat tidak pernah akan selesai. Ya saya bahasa selorahan saya kalau orang Bandung mengatakan sampai ular berbulu, gitu. Ular berbulu nggak akan selesai-selesai juga gitu. Karena kita tidak pernah menemukan sebuah hal yang strategis untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya saya berharap Pak Menteri, saya men-challenge juga mudah-mudahan ini menjadi legacy yang baik buat negeri ini. Kalau kemudian kita tidak bisa, paling tidak ini meretas jalan ke depan buat kita selesaikan persoalan pertanahan dan reforma agraria. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Pak Ihsan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ihsan Yunus, A146, fraksi PD Perjuangan, Dapil Jambi. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota, Pak Menteri ATR BPN, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh dari jajarannya. Pertama-tama tentu saya selaku perwakilan dari Jambi menyatakan apresiasi yang besar kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran yang sudah berhasil memberikan tanah kepada suku anak dalam di Kabupaten Muara Jambi, dan ini akan menjadi satu semangat baru untuk kawan-kawan yang memang merasa masih belum merdeka dalam hal yang berkaitan dengan tanah. Dan tadi juga saya dengar bahwa saudara-saudara SAD juga akan diberikan kemudahan dalam mendirikan fasum, mendapatkan infrastruktur yang baik, dan juga mungkin akan diberikan kemudahan dalam berusaha. Jadi terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran. Yang kedua tentunya hari ini kita rapat judulnya menjawab pertanyaan dari para anggota yang sudah dilontarkan pada rapat sebelumnya. Cukup tebal dan sangat detail penjelasannya, maka saya akan konsentrasi ke jawaban Bapak saja. Saya rasa itu ya pimpinan, jadi saya belum mau kemana-mana dulu, kita supaya bisa masuk ke dalam kesimpulan. Tentunya yang berkaitan dengan pertanyaan saya pada saat raker sebelumnya. Yang pertama, permasalahan bank tanah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arief Wibowo, masalah bank tanah ini kenapa hanya 10.000 hektar, masih sangat kecil, itu juga jadi pertanyaan saya, apa dianggap tidak mampu bank tanahnya, atau memang tanahnya tidak ada, dan bahkan kami mendengar bahwa tanah-tanah yang sekarang sedang dikelola memang belum cukup baik untuk memenuhi yang 70% tadi Pak Menteri. Kalau yang 30% mungkin urusan reformasi agraria bisa selesai lah. Tapi 70% kalau tanahnya tidak punya daya jual, daya kelola yang baik, saya rasa investor juga agak susah kalau mau kerjasama dengan bank tanah. Jadi mohon harus ada semacam SOP, aturan main, syarat prasyarat untuk bank tanah. Jadi bukan hanya sekedar diberikan kemudian nanti pada akhir tahun kita tanya
Sudah sampai mana penggunaannya, sudah sampai mana pengelolaannya. Yang ada direksinya nanti bingung sendiri, ya, bahannya kalau jelek ya mau diapain juga nggak bisa Pak. Itu tolong dibuat aturan mainnya selaku kementerian yang memang dalam hal ini mengawasi jalannya bank tanah. Kemudian juga permasalahan bank tanah lagi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi sudah dinyatakan atau sudah disampaikan ada 10 undang-undang yang berhubungan dengan bank tanah, maka ini harus juga dilindungi dengan peraturan-perundang-undangan selanjutnya agar bank tanah ini bisa bekerja secara optimal. Kami punya harapan besar bank tanah ini memang betul-betul sebagai lokomotif terbentuknya reformasi agraria dan pendayagunaan tanah yang ada di Indonesia. Banyak pihak yang bertanya-tanya bahkan meragukan undang-undang yang melindungi bank tanah karena ada kecenderungan dalam hal monopoli pertanahan. Jadi tadi sudah disampaikan juga jangan sampai jadi mafia tanah baru. Oleh karena itu kembali kami menghimbau untuk diadakannya atau dibentuknya aturan main yang baku. Tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Menteri menyatakan bahwa Dewas dari profesional itu baru akan dibentuk semester 2 2023, betul ya Pak Menteri ya? Semester 2 ya. Berarti kalau semester 2 itu dari bulan 6 ke bulan 12. Nah saya nggak tahu semester 2-nya bulan apa, tapi sepemahaman saya semester 2 itu dari bulan 6 sampai bulan 12. Tolong ini kembali dipertimbangkan Pak Menteri. Saya tidak tahu sejauh mana institusi ini ya bisa berjalan secara hukum, konsekuensi hukumnya. Ya, apakah memang tanpa adanya dewas profesional tetap bisa berjalan dengan baik, konsekuensi hukumnya seperti apa, keputusan-keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau kita melihat kembali, kalau kita bicara undang-undang per-PT-an, perseroan terbatas, sesungguhnya ini hampir sama dengan komisaris dan tidak bisa berjalan kalau misalnya komisarisnya belum lengkap. Memang sekarang sudah ada 2 kalau nggak salah Pak Menteri dari pemerintah, Dewan Pengawasnya, tapi setahu saya yang ada tertera dalam undang-undang itu harus 7. Ya, apakah ini tidak punya konsekuensi hukum? Kalau misalnya dianggap berat, ya saya tidak tahu beratnya ada di mana untuk membentuk ini, kita tanyakan kepada komitenya. Dan kami mendukung ini agar secepatnya bisa dibentuk. Ada beberapa kewenangan yang ada dalam undang-undang yang memang sangat diperlukan dalam jalannya bank tanah. Salah satunya yang kemarin saya sebutkan, mau pinjam uang lebih dari 100 miliar ya nggak salah Pak. Itu harus ada persetujuan. Padahal kalau nanti tanahnya tambah besar, usahanya tambah besar, itu kecil Pak uang sebesar itu. Maka perlu adanya akselerasi pembentukan dewas ini. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan yang kami sampaikan pada rapat kerja sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan tentang konsolidasi di tataran pemerintah pusat mengenai sengketa tanah, wabil khusus pada kementerian terkait seperti LHK. Sudah dijawab dengan 4 halaman nih Pak Menteri, luar biasa. Kami juga berharap ada outputnya yang real dari konsolidasi-konsolidasi yang sudah Bapak lakukan dengan beberapa kementerian. Ini sesungguhnya yang kita tunggu Pak Menteri. Jadi dari sudah dilakukan A, B, C, D, kemudian hasilnya apa? Ya, kalau dari sini kan baru ada proses konsolidasinya, tapi hasilnya ada beberapa, tapi belum ada yang signifikan. Masih banyak perencanaan-perencanaan, masih banyak lobby-lobby. Dan di terakhir jawaban Pak Menteri dan teman-teman, ada kata-kata meminta dukungan dari Komisi 2 DPR RI agar PP nomor 3 tahun 2021 dapat diimplementasikan secara baik. Karena secara fakta di lapangan masih ditemukan aparat Kementerian ATR BPN yang terkena masalah hukum karena menerbitkan sertifikat hak atas tanah di atas kawasan hutan. Kami tentunya sebagai mitra akan mendukung ini Pak Menteri, tapi kalau bisa lebih detail lagi. Saya yakin Pak Doli, Pak Junimat itu tahu persis lika-liku
ya lobby karena ini senior semua, baik itu di pemerintah maupun di komisi, lintas komisi, bagaimana ada semacam MOU kah, apa adanya konsensus dengan kementerian LHK di sini pada khususnya, agar PP 43 itu memang betul-betul bisa melindungi kawan-kawan yang menerbitkan sertifikat ganda. Karena setidaknya ada 5 opsi yang tadi sudah dijawab oleh Bapak, bagaimana caranya kalau adanya penerbitan sertifikat di atas kawasan hutan. Jadi kita siap, tapi kalau bisa diberitahu Pak, ini arahnya mau kemana nih? Apakah ke aparat penegak hukum atau seperti apa, kita bisa adakan rapat gabungan dengan teman-teman atas seizin dengan komisi yang bersangkutan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Muras. Ada lagi ya? Daftar pimpinan. Ya. Tes. Ini Pak. Mendekat ini kapoksi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh jajaran, para pejabat utama dari BPN, rekan-rekan Komisi 2. Pak Menteri, yang pertama saya ingin memberi informasi saja. Di dapil saya, terutama Kabupaten Sukabumi, ternyata masih banyak kepala desa yang enggak paham bagaimana untuk mengajukan proses PTSL. Sehingga capaiannya juga masih belum bagus untuk PTSL ini. Kemudian yang kedua saya sampaikan terima kasih. Pertanyaan saya cukup lengkap dijawab kemarin. Di jawaban ini sangat detail, terima kasih, saya apresiasi. Hanya mengenai bank tanah juga sama, masih ada tambahan. Ini di IKN sejauh mana peran bank tanah ini? Apakah ada juga tanah yang dikuasai oleh bank tanah di sana? Karena kan kita semua tahu bank tanah ini khususnya diadakan agar pemerintah tidak kesulitan untuk melakukan pembangunan yang memerlukan tanah. Nah, sejauh mana bank tanah di sana? Karena yang kami dapat informasi melalui media sampai saat ini, di IKN lebih banyak ditawarkan kepada investor-investor begitu. Apakah seperti itu? Apalagi ada yang dikutip bahwa pernyataan Pak Menteri di IKN ini kepada investor diberikan kemudahan untuk memperoleh HGB selama 80 tahun dan bisa diperpanjang sampai 160 tahun. Saya kira ini agak membingungkan dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi faktual di lapangan dengan HGB 30 tahun dan diperpanjang 20 tahun saja, pada akhirnya banyak menjadi persoalan antara pihak pemilik HGB dengan pemerintah maupun masyarakat di sekitar. Apakah betul ini akan diberi izin HGB penguasaannya sampai 160 tahun gitu? Mungkin undang-undangnya perlu dirubah dulu. Yang terakhir Pak Menteri, sejauh mana program
dari Kementerian BPN ATR ini kaitan dengan pembatasan hak atas tanah, terutama HGU yang sampai hari ini barangkali masyarakat juga sering bertanya, kalau pribadi masyarakat punya sawah 2 hektar saja suka dipertanyakan, ya. Atau lebih dari 2 hektar dipertanyakan, tapi orang memiliki HGU bisa sampai ratusan ribu hektar, bahkan konon katanya ada yang sampai juta hektar. Jadi sejauh mana program pembatasan terhadap penguasaan tanah ini? Itu saja barangkali Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Samsul Rizal nanti spesialis di ujung nih, Ibu Reska, silakan nanti di ujung-ujung soalnya. Iya selalu gitu Pak Arief, nggak pernah daftar tapi pas sudah selesai di ujung. Silakan Pak Samsul Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Komisi 2 dan seluruh anggota yang hadir saat ini, dan tentunya yang kami banggakan Pak Menteri ATR BPN dan seluruh jajaran yang hadir, dan Pak Wamen juga hadir. Dan kami merespon secara positif Pak Menteri ATR BPN ini kita hargai karena beliau sangat menghargai acara-acara pertemuan seperti ini. Karena menghadirkan seluruh jajaran, seluruh dirjen hadir dan Kakanwil. Walaupun pertemuannya kita lihat di sini ada hampir semua Kakanwil, cuma dari Provinsi Riau. Belum kelihatan ini. Saya Samsul Rizal dari Provinsi Riau, Pak, dari fraksi Partai P3. Kemudian kami ucapkan selamat dulu kepada Pak Agus menjadi Irjen dan Pak Dwi Dirjen dan Pak Ilyas. Selamat Bapak, semoga sukses dengan didukung oleh staf yang kuat seperti ini. Kami ucapkan selamat dan juga terima kasih Pak Menteri karena pertanyaan-pertanyaan yang lalu sudah dijawab secara lengkap dan kita baca memang cukup memuaskan. Bahkan kita tanyakan soal tanah yang sudah menjadi bank tanah dan itu sudah sampai di kemanakan saja, sudah dijawab juga secara lengkap. Terima kasih Pak Menteri. Tapi tetap juga ada hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama ingin kami mengingatkan kepada kita bersama, untuk kita bersama, kita ada mengadakan pertemuan-pertemuan RTPU dengan masyarakat. Ada sekitar 15 kelompok masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengadukan hal-hal banyak sekali dan datanya lengkap tercatat oleh sekretariat kita di sini. Kita sudah menjanjikan kepada mereka, kita akan menyampaikan hal ini untuk diselesaikan bersama-sama dengan Bapak Menteri dan Kementerian ATR BPN ini. Barangkali langkah kita ke depan, mohon berkenan ini direspon. Mohon sekretariat juga menyampaikan hal ini untuk kita adakan pembahasan bersama atau bagaimana cara meresponnya. Kami serahkan saja kepada Komisi 2 dan kepada Kementerian ATR ini. Ada 15 dan itu serius masalah pertahanan-pertahanan yang kita lihat hampir sebagian besar masyarakat itu dirugikan oleh pihak-pihak tertentu, terutama pihak ketiga juga. Hak mereka tak diganti, hak mereka diambil begitu saja secara paksa dan lain sebagainya. Dan kasusnya berlarut dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu sampai belasan tahun, ada puluhan tahun nggak selesai. Ini kan menggambarkan kinerja kita yang patut kita selesaikan bersama. Berikut, barangkali ini yang sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan tadi, berkenaan tanah transmigrasi Pak Menteri. Provinsi Riau sama dengan Jambi, Lampung, Kalimantan adalah merupakan daerah tujuan transmigrasi zaman dulu, sekitar tahun 70-an, dan mereka mengambil lahan. Ini kami ingin menyampaikan bahwasanya ada kesan, tak mau saya menyebutkan kurang profesional, tapi kurang serius penanganannya. Tempo hari Pak Menteri Sofyan Jalil pernah kita sampaikan perihal tanah transmigrasi ini, beliau ingin menyelesaikan persoalan ini, janjinya seperti itu. Agar status tanah trans ini kita selesaikan secepat mungkin. Nah,
ketika masyarakat mengadakan usulan-usulan untuk mendapatkan PTSL seperti itu juga atau hal-hal penyisilan tanah, selalu disebutkan ini tanah transmigrasi. Padahal menurut surat gubernur yang pada tahun 70-an yang lalu, kalau tanah transmigrasi tidak diproses, tidak diberi tanda, tidak diolah, tidak dibersihkan, tidak dirawat, maka hak penggunaan lahan oleh pihak keluarga transmigrasi ini menjadi gugur. Bahkan transmigrasi yang ditunggu-tunggu untuk daerah Riau itu tidak pernah hadir. Khususnya di tempat saya, di daerah Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil. Tidak pernah hadir transmigrasinya. Tapi tetap juga staf-staf BPN di sana, Kantah di sana mengatakan ini tanah transmigrasi. Padahal kalau mereka mau, oke, kalau mereka sebutkan seperti itu, tapi dikelarkan mana yang tanah transmigrasi, mana yang tidak transmigrasi. Karena ada batasnya. Ternyata tanah yang diolah masyarakat itu adalah tanah tidak transmigrasi. Jadi barangkali kita ingin agar ada status yang positif, yang tetap terhadap lahan-lahan tertentu. Nah, kami maksudkan tidak saja di Provinsi Riau, tapi juga di provinsi lain, agar status hak pengelolaan tanah transmigrasi yang sering menjadi kambing hitam, kadang-kadang mereka apakah malas mengukur, atau mereka tidak mau ke sana, tapi kesannya sangat tidak profesional. Dari tahun-tahun, sekarang sudah berumur, kalau tahun 70-an, sudah hampir 50 tahun umur tanah itu, nggak pernah ada transmigrasi yang muncul hidungnya, batang hidungnya. Nah, dikatakan juga tanah transmigrasi. Nah, ini yang saya katakan, terkesan BPN ini tak profesional. Sudah 50 tahun, nggak ada satupun transmigrasi yang duduk di sana. Jangankan lagi kita melihat surat gubernur itu, tahun 70 itu oleh Arifin Ahmad ditekankan. Baru boleh dikelola oleh transmigrasi, kalau ini dikelola. Dan batas waktu 2 tahun tidak dikelola, tidak diberi batas, tidak diberi tanda, tidak dirawat, tidak diolah, maka gugur hak pengelolaannya. Begitu suratnya itu tegas. Jadi barangkali ini patut menjadi perhatian agar ke depan ada kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang seperti itu. Termasuk juga tanah di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil. Jadi ini jumlah lahannya ya tidak terlalu banyak, ada 100 atau 200, ya keliling-kelilingnya sudah ditanami sawit. Jadi ada semacam ketidaktegasan, kok ada sudah mengelola, kok ada dikatakan tanah transmigrasi. Nah, yang paling fatalnya Pak Menteri, ada pihak-pihak LSM tertentu mengadukan ini ke pihak kejaksaan, sehingga kepala desa menjadi sasaran pemeriksaan oleh kejaksaan setempat. Nah, ini dia yang jadi persoalan juga. Mereka mengeluh juga, bagaimana Bapak anggota DPR ini? Kami terus dipanggil ini, katanya mengeluarkan surat. Padahal surat ini memang sudah puluhan tahun ini kita keluarkan oleh kepala-kepala desa yang lama. Tapi kepala desa yang baru tetap dipanggil oleh jaksa. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi mohon ini dapat jadi perhatian karena ini yang selalu menjadi kambing hitam oleh para petugas kita yang ada di lapangan. Terima kasih atas kerjasama Pak Menteri. Kami harap mungkin ini tidak terlalu lama dapat diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rizal. Ibu Reska.